investasi di salah satu robot trading yang saya tidak bisa sebutkan. Dan itu juga banyak ternyata Pak Menteri, ternyata saya tidak disebutkan oknum di dalam Bapeti Pak Menteri. Di dalam Bapeti itu ketika robot trading ini sedang kemarin saat situasi normal, mereka ternyata tiap bulan store duit Pak Menteri. Tolong saya sebelum kami buka store duit Pak Menteri untuk meneliti siapa orang itu. Bagus nggak actingnya? Pura-pura kaget gitu. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Pak Menteri, harapan kami Bapeten juga harus dirubah. Di dalamnya banyak sekali yang main-main Pak Menteri. Kemarin saya buka data di sini Pak Menteri, kepala Bapeti yang lama itu ikut juga di robot trading. Yang ngasih saya data bukan orang biasa Pak Menteri. Jadi artinya insya Allah validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia ikut-ikut juga dalam urusan robot trading ini. Dia investasi di salah satu robot trading yang saya tidak bisa sebutkan. Dan itu juga banyak ternyata Pak Menteri. Ternyata saya tidak disebutkan oknum di dalam Bapeti Pak Menteri. Di dalam Bapeti itu ketika robot trading ini sedang kemarin saat situasi normal, mereka ternyata tiap bulan store duit Pak Menteri. Tolong harapan saya sebelum kami buka, kami minta Pak Menteri untuk meneliti siapa orang itu. Jadi di dalam Bapeti itu ada orang, oknum, yang ketika robot trading ini menghimpun dana dari masyarakat tiap bulan, makanya dibiarkan sampai kemudian kemarin dikumpulkan. Maka kalau misalnya ilegal ya sudah tangkap aja, ya kan? Jangan kemudian dibiarkan akhirnya menghimpun duit rakyat semakin banyak. Nah, yang ternyata kami diskusi sama salah satu, kan kita tidak mungkin dengarkan dari rakyat terus. Maka ketika saya ajak ketemu kuasa hukum dari robot trading ini. Setelah saya ajak ketemu, mereka cerita sama kita, mereka tiap bulan tuh store dan duitnya tidak kecil yang di store. Dan ini harapan kami Pak Menteri bisa perbaiki di dalamnya. Kami tidak menyaksikan. Kenapa Pak Menteri? Ke orang oknum di Bapeti. Saya minta Pak Menteri untuk dalamin itu. Saya tidak menyaksikan saya tanya kemarin Pak PLT punya background enggak di Bapeti ini. Maka katanya beliau tidak punya, beliau sebelumnya tidak. Saya tidak menyaksikan itu, tapi harapan kami Bapak bisa merekrut orang-orang yang kredibel, yang qualified untuk bagaimana mereka bisa tidak gagap terhadap teknologi hari ini yang semakin hari memang semakin tidak mudah untuk dihadapi. Nah itu Pak Menteri, saya mohon perhatian khusus. Kami nanti minta dijelaskan apa langkah yang akan Pak Menteri soal perjuangan. Ini bukan hanya DNA Pro, bukan hanya ATG, ada Net 89, ada kemudian Farmhead, yang ini duitnya tidak kecil Pak Menteri. Dan ini skandal besar yang menurut kami ini perlu diperhatikan karena rakyat ini tiap hari kayak seperti neror. Tapi nggak apa-apa, saya senang karena ini adalah bagian dari mereka untuk bagaimana menyampaikan aspirasi. Halo semua, ketemu bersama saya Roy Zakti, pakar kartu kredit, dan ini darurat aja. Saya akan menanggapin dari Komisi 6 DPR RI pernyataan Pak Mufti Anam yang sangat berani perihal beliau membongkar keborokan yang ada di Bapepti, di mana ex pimpinannya itu ternyata invest di robot trading yang dugaan saya ya yang BD-nya 100 itu gak selesai. Dugaan saya sih begitu ya. Dan kemudian beliau juga membongkar bahwa selama lancar Bapepti oknum ya terima setoran. Saya tuh pingin kaget tapi kok gak kaget. Tapi kan tadi diklik kan kelihatan kaget itu kan. Nah, biar lebih menjiwai. Aslinya kan ini rahasia umum, kita juga tahu lah. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman ya, Bapepti itu tidak bergerak sendiri. Ya karena apa? Selain Bapepti itu ada si ini gitu kan. Intinya ada 3 ya kan? Ada 3. Kalau ini yes, ini no juga nggak bisa ya. Ini no, ini yes juga nggak bisa. Artinya apa? 3 ini ya yes, baru bisa jalan. Terjadi pembiaran selama bertahun-tahun. Nah pertanyaan saya adalah coba dijawab ya kan. Nah ini Bapepti kan udah dibongkar sih Pak ya kan. Nah kemudian ada 2 pihak lagi ya kan. Coba di komen pihak mana aja yang intinya 3 ini sebenarnya kuncinya di situ. Kalau 3 ini say no ya pasti selesai. Cuman kan problemnya kan nggak mungkin Bapepti say yes kemudian yang 2 say no kemudian jalan gitu loh. Pasti nggak bisa. Nah nggak usah dibahas. Nanti ada tukang bakso berhati di sini, bahaya saya ya. Nah, cuman saya mau menanggapin ya, saya memahami, saya akan menafsirkan nih ya kan. Saya menafsirkan apa yang terjadi dengan sampai Pak Mufti Anam. Ini saya ngomong ini sebuah langkah besar loh teman-teman. Ini adalah gua aja nggak
Saya aja kaget loh pas, seberani itu membongkar data ya. Which is kita udah tahu sih, data-datanya kita udah tahu lah. Cuman kan begini teman-teman, kalau saya yang membongkar apa segala ya kan, nanti salah tempat malah nasibnya kayak Adam Denny, dikira nanti illegal akses ya kan. Nah tapi kalau sudah, kan kita nggak ada jabatan gampang dikriminalisasi teman-teman ya. Cuman saya menebak bahwa Pak Mufti ini sudah memegang data-data yang kuat and valid. Dan pernyataan Pak Mufti ini adalah memberikan sinyal gitu loh teman-teman ya. Data yang dibongkar satu, artinya saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Pak Mufti itu pegang data-data lain gitu loh. Dan kalau kita mendengar ya kan video-video dia, saya akan lihat ya kan. Jadi kenapa sih dia sampai pada titik ini ya? Nah, saya akan analisa. Ini opini pribadi saya ya, bisa benar bisa salah, I don't know ya teman-teman ya. Nomor satu ya, ketika Pak Mufti, awalnya saya nggak yakin lah Pak Mufti ini akan membongkar ya kan. Sama seperti kayak anggota-anggota DPR yang mungkin kemarin pernah nyelentang selenting robot trading tapi kemudian hilang gitu ya. I don't know ya. Ada beberapa pejabat yang tidak berani mengungkap apa segala kan. Kita nggak tahu ya kan, mungkin karena masuk angin atau karena udah males atau mungkin karena terlibat atau terima ya nggak tahu lah ya. Dan apalagi ketika pejabat itu ditanya ya kan, ada sebuah live yang antara pejabat apa, kemudian jawabannya muter kayak kitiran terus ya. Kita itu cuma bisa merasakan tapi tidak bisa membuktikan. Itulah nasib kita sebagai rakyat jelata ya. Nanti kalau kita teriak-teriak dikira buser ya kan, nggak teriak-teriak merajalela. Ya begitulah nasib lah ya, dinikmatin aja lah. Nah, tapi begitu Pak Mufti begini, saya yakin bahwa beliau ini di dalam robot trading murni membantu. Artinya beliau tidak mendapat, istilahnya tidak menikmatin cipratan-cipratan itu ya. Kenapa? Karena beliau berani bongkar. Karena kalau ini kebongkar, ini fenomena gunung es loh teman-teman. Jadi Pak Mufti ini membongkar satu fakta, mungkin ada di baliknya ada 10 atau 20 fakta lainnya yang ini akan bisa mulai membongkar kunci satu persatu menjadi pasal ini menjadi skandal besar ya. Karena kalau saya melihat dari video ini bahwa kemarahan Pak Mufti ini udah memuncak ya. Kenapa? Karena satu, saya yakin juga beliau itu tiap hari diteror sama korban robot trading ya. Sampai ibunya yang sampai didatengin ke rumah ibunya. Saya pernah dengar juga sampai dikirimin foto-foto senjata ya. Saya nggak tahu ya, kata beberapa rekan saya yang bertugas di Polda, bukan rekan sih teman-teman ya. Nah, jadi bayangin dong, lo jadi anggota DPR nih, lo niat bantu nih ya kan, udah kagak dapat apa-apa, tiap hari teror begini. Sesabar ya kan, yang paling bahaya itu marahnya orang sabar loh. Kalau saya lihat Pak Mufti ini marah ya kan. Ini definisi marahnya orang sabar tuh ya ini teman-teman ya. Nah, akhirnya ya dia meluapkan, wis pokoknya ini bongkar. Nah, cuman ya nggak terlalu dibongkar semua ya. Jadi buat pihak-pihak robot trading terutama yang masih WD-nya nggak jelas, yang WD-nya 100, kemudian yang nggak ada kabar ya. Ini pesan ini disampaikan untuk Anda. Karena kalau yang kayak DNA Pro, Fahrenheit, Viral Blast mah udah masuk polisi kan, udah di polisi kan. Artinya udah ranahnya di kepolisian. Tapi ada dua ini yang masih belum di kepolisian. Nah, beliau ini sebenarnya memberikan ultimatum kepada yang dua ini. Dikasih waktu, ya kan? Dikasih waktu. Cepat diselesaikan, ya kan? Uang member dikembalikan. Terutama buat member-member yang mungkin belum pernah mendapatkan hasil apa segala. Ada berapapun diselesaikan lah wis. Karena kalau untuk member mengembalikan 100% itu hal yang mustahil teman-teman. Ya, itu adalah hal yang mustahil teman-teman. Karena ponzi uang itu udah dibagi-bagi ya kan. Dibagi untuk bonus member yang lain, dibagi untuk flexingnya para leader, dibagi untuk belanja tas istrinya owner, buat jalan-jalan, beli jam Richard Mille, ya udah habis gitu loh.
Itu sudah habis semua. Kemudian kamu mau mengharap kembali 100% itu ya hal yang mustahil, saya ngomong. Nah, saya menerjemahkan bahwa yang tersirat adalah Pak Mufti cepat diselesaikan, dibereskan, ya. Apapun ya kan, kalau ada pengembalikan, terutama buat korban-korban yang memang belum pernah mendapatkan manfaat. Karena harus sekali lagi teman-teman ya, Anda harus bedain mana itu korban, mana itu penikmat Ponzi, ya. Jangan penikmat ngaku korban. Definisi korban itu adalah dia WD misalnya, sorry ya, dia depo 100 juta. Terus dia baru WD 1 juta. Berarti dia korban 90 juta, teman-teman. Itu baru namanya korban. Tapi kalau dia depo 100 juta, pernah WD sampai 125 juta, walaupun saldo MT4-nya itu masih ada 100 juta, ini namanya bukan korban, ini namanya penikmat. Nah, kalau penikmat ini jangan usah ngaku korban, udah. Kasihan tuh korban-korban yang baru masuk, kemudian makzong gitu kan. Ada itu ayahnya teman saya kan. Wah, udah konsultasi apa segala tak suruh bayar. Udahlah, kamu nggak percaya kamu bayar saya, tak kasih konsultasi. Enggak. Akhirnya nyemplung 1,5 miliar teman-teman, 100.000 US ya. Begitu nyemplung, minggu depan robotnya Mak Jong, wes. Ya sudah, ya kan. Nah, ini kalau Anda tidak paham ini terjemahkan. Jadi sebenarnya Pak Mufti ini sedang memberikan ultimatum kepada Anda. Karena apa? Bisa jadi ini baru layer pertama data yang dibongkar loh. Kalau diterus-terusin dan tidak ada apa-apa, dia akan membongkar semua. Karena apa? Ya saya ngomong ya. Ini tahun politik. Ya, saya ngomong ya, ini tahun politik. Anda mungkin oknum-oknum mendapatkan bagian cipratan duit ya kan, Pak Mufti. Dia tidak dan tidak mau mungkin ya kan. Artinya apa? Ini kesempatan buat Pak Mufti untuk panggung menunjukkan eksistensi istilahnya kan ya, kerjanya sebagai DPR seperti apa. Dan sebenarnya bagi pejabat-pejabat yang lain, kampanye gratis, nggak perlu modal banyak, cukup lihat keresahan masyarakat, angkat ini, perjuangkan seperti yang dilakukan Pak Mufti. This is all free teman-teman. Nggak perlu kamu ngamplopin konstituen, nggak perlu. Dengan seperti ini ya, para follower Anda itu akan dengan senang hati membagikan. Apalagi kan kalau lihat DPR itu kadang-kadang kita lihat buka lembar kan nggak kelihatan toh. Pasti akan dia lihat yang ini yang berjuang. Ya masalah bener apa enggak kita nggak tahu ya. Tapi minimal kan saya yakin Pak Mufti udah mendapatkan spot di hati rakyat. Dibanding mungkin istilahnya DPR yang lain. Nah ini menjadi peluang buat teman-teman juga yang di politik, bantu selesaikan masalah ini dan angkat keresahan yang lain. Kayak contoh ya, saya kasih ide nih buat para DPR nih, kalau Anda mau promosi gratis, iklan gratis, angkat keresahan tentang judi online. Judi online itu terlalu vulgar. Kita nggak berani terus terang aja ya. Saya terus terang aja mau ngangkat tuh yang ngeri-ngeri sedep bos. Kenapa? Wah, ancaman di dalamnya itu lebih parah. Karena kan, hati-hati loh. Kamu ganggu bisnisnya mafia. Ini konsorsium, 9 naga, 10 celeng, 12 apa. Udah banyak lah wis. Ya kalau kita sebagai rakyat biasa ya, kalau kayak gitu ya mikir lah bos. Ya. Apalagi ya saya itu kalau sama judi online tuh ya nggak terlalu hati-hati banget kan, orang judi juga korbannya juga nggak teriak gitu loh ya teman-teman. Tapi ya ini sebuah keresahan, ini sebuah contoh, saya ngomongin contoh keresahan masyarakat yang bisa diangkat ya kan, perjuangkan. Kan setiap rapat dengar pendapat itu kan pasti dipublish di YouTube apa segala, itu kan umum, itu menjadi etalase bagi para pejabat-pejabat yang bersih untuk bersuara. Dan ketika Anda bersuara seperti ini, effort Anda di 2024 juga nggak terlalu banyak keluar duit, teman-teman. Dan kemudian ketika Anda tidak terlalu banyak keluar duit, ya otomatis, ya mungkin loh ya, saya nggak tahu ya. Anda bisa jalan dengan benar karena tidak ada nafsu balik modal gitu loh.
Ya ini saran sebagai seorang rakyat biasa, ya. Oke, kok malah melenceng masalah politik. Sekali lagi teman-teman ya, saya tidak dukung capres apapun. Wis, saya no dengan urusan politik. Kalau ditanya Ganjar oke, Anies oke, Erick Thohir oke, semua tak dukung, teman-teman. Ahok pun oke, saya dukung semua jadi presiden. Tapi ini ada pertanyaan sisa ini. Kepala Bapepti ini siapa ini ya? Coba deh teman-teman. Ini kan Mendak Lutfi bilang kan mau nyari kepala Bapepti yang apa ya? Yang cocok bisa ngikutin perkembangan zaman. Menurut Anda siapa kepala Bapepti yang cocok untuk posisi ini? Klik di komen dong ya. See you guys, thank you.